wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apriza Manggala Putra, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi analisis laba kotor dalam perusahaan Matahari Department Store. Nah, untuk profil perusahaan dari PT Matahari Department Store memiliki sejarah yang panjang dalam dunia retail Indonesia. Memulai perjalanan pada tanggal 24 Oktober pada tahun 1958 dengan membuka gerai pertamanya berupa toko fashion anak-anak di daerah Pasar Baru, Jakarta. Matahari melangkah maju dengan membuka departemen store modern pertama di Indonesia pada tahun 1972. Sejak itu, Matahari telah menjadikan dirinya sebagai merek asli nasional. Sampai saat ini, mengoperasikan 154 gerai yang tersebar di 74 kota di seluruh Indonesia dengan luas ruang hampir 1 juta meter persegi dan telah mengembangkan kehadirannya dalam dunia online melalui website mataharistore.com. Nah, di dalam perusahaan ini produk yang dijual yaitu pakaian, produk kecantikan, barang-barang keperluan rumah tangga dan banyak lainnya lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk laba kotor atau gross profit. Laba yang didapat perusahaan sebelum dikurangi biaya yang menjadi beban perusahaan. Dengan kata lain, laba kotor merupakan perhitungan keuntungan sebelum dikurangi biaya operasional dan pajak. Nah, untuk laba bersih atau net profit, nilai keuntungan atau kelebihan pendapatan dari aktivitas perdagangan dalam suatu periode tertentu, di mana nilai tersebut sudah dikurangi oleh beban pajak penghasilan. Nah, manfaat analisis laba kotor ini yaitu yang pertama, analisis laba kotor adalah memecah-mecah atau membagi menjadi bagian-bagian atau elemen-elemen yang lebih kecil dengan tujuan untuk menentukan penyebab penyimpangan laba kotor dan untuk mengetahui hubungan antara elemen-elemen tersebut. Nah, yang kedua, analisis laba kotor berguna untuk mengukur kinerja dengan membandingkan antara apa yang sesungguhnya terjadi dengan apa yang semestinya terjadi. Nah, tujuan analisis laporan keuangan pada PT Matahari Department Store yang pertama sebagai alat screening awal dalam memilih alternatif investasi atau merger. Yang kedua sebagai alat forecasting mengenai kondisi dan kinerja keuangan di masa mendatang. Yang ketiga sebagai alat ukur untuk evaluasi terhadap manajemen. Yang keempat untuk mengurangi ketergantungan para pengambilan keputusan pada dugaan murni, terkaan, dan intuisi. Yang kelima untuk mengurangi dan mempersempit lingkup ketidakpastian yang tidak bisa diletakkan pada setiap proses pengambilan keputusan. Nah, untuk laporan perubahan laba kotornya pada tahun 2015 dan 2016 itu komponennya ada 2 item yaitu penjualan dan laba kotor. Yang dimana penjualan pada tahun 2015 berada di jumlah 9.006.893 rupiah. Begitu selanjutnya di tahun 2016 mengalami kenaikan 9.897.46 rupiah, yaitu yang dimana kenaikannya dari tahun 2015 ke tahun 2016 yaitu 890.153 rupiah. Nah, sedangkan di komponen laba kotor pada tahun 2015 yaitu 5.671.255 rupiah, dan sedangkan di tahun 2016 yaitu 6.211.767 rupiah. Nah, laba kotor ini mengalami kenaikan yaitu yang dimana jumlah kenaikannya 540.512 rupiah. Nah, di sini faktor penyebab laba kotor mengalami perubahan. Di mana yang pertama perubahan harga jual, sales price variance. Yang kedua perubahan kuantitas produk yang dijual yaitu sales volume variance. Yang ketiga perubahan harga pokok penjualan per satuan produk, cost price variance.
Nah, sekian mengenai analisis dari materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.